Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin mukarramin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita balik memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diajarkan Allah kepada kita. Di saat orang lain Pak Bu, nah, kalau semakin hari semakin seketek, kiranya salah satu alasannya mungkin dia sakit. Kemudian turun, itu turun cukup. Yang agak lebih di arah panjang sih, beda lebih itu. Kemudian tapi hujan turun dulu, kadang di hujan dek pane adu orang sakit. Kita dek gara-gara masih sehat, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita ajarkan pula kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad pada dasarnya Bapak Ibu lah siap mengajar pendidikan tentang persoalan tauhid kepada awak. Diajarkan pula ilmu pengetahuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, kalau ini kaji tema yang diajar, kalau salah judul hari ini tentang persoalan pentingnya ilmu dalam kehidupan. Kalau namo perlu dulang Ibu namo saya. Lai tekan Ibu. Lai siapa? Oke kasih ya. Le, yo mana tahu beko deh gara-gara kacamata lawan tambah kacamata rusak kini kau tu lalu je nama awak kan. Kau kacamata kau kebetulan saja Pak. Kacamata nak lu pakai resep adik hari kemudian tiga abah jalan tu bawa kacamata. Hati tu. Le tak bagak deh Bu. Oh berubah bentuk jadi. Itulah Pak Bu. Kalau dari segi nama supaya kita ulang balik nama Muhammad Khalilur Rahman, panggilan sehari-hari Khalil. Itu saja Pak, kita lanjutkan kajian hari ini. Bapak dan Ibu, kalau kita cari pada masa kini, ba'a kejadian pada masa dulu, ba'a kejadian pada masa kini jauh berubah. Baca contoh. Dahulu listrik tidak ada di sekolah. Lampu togok dulu Ibu. Lampu togok kadang dia gia lampu hitam-hitam juang lagi. Itu terjadi pada masa dulu. Tapi pada masa kini datang namanya lampu. Pada masa kini, pada masa dahulu tidak ada namanya listrik. Pada masa kini ada namanya listrik. Kalau kita fikir Bapak dan Ibu, adanya lampu, adanya listrik, itu hasil dari apa? Hasil dari temuan orang Ustaz. Nah iya tu Pak. Tapi temuan orang itu hasilnya itu dari buah pemikiran seseorang. Dan buah pemikiran itu itulah yang kita kenal dengan istilah ilmu. Kalau kita cari dengan adanya ilmu, kalau kita kaji bahwa judulnya itu pentingnya ilmu, banyak pentingnya ilmu di atas dunia. Tapi sebelum kita masuk tentang persoalan pentingnya ilmu Bapak dan Ibu, kita cari ba'a penemu lampu sia orang dua, penemu listrik sia orang dua. Lampu siapa penemunya Bu? Thomas Alva Edison. Penemu listrik Michael Faraday salah. Dulu yang Nikola Tesla itu Tesla coil tuh yang lain lah. Banyak penemunya Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita cari itu dari orang dua sadonya rata-rata. Ternyata ketika kita cari mana ba'a persoalan ilmu pengetahuan itu masalah banyak terjadi pada masa kini. Banyak masalah yang terjadi, salah satunya banyak di orang awak yang persoalan ilmu pengetahuan itu lebih kurang dihargai pada masa kini. Baca contoh hasil dari ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu, dan itu orang Indonesia. Contoh yang paling kadang mana presiden awak salah satunya. Ada presiden awak yang bisa membuat pesawat, siapa yang memakai? Orang Jerman. Sehingga orang Jerman yang membuat pesawat hanya jual kemari, sehingga orang Indonesia membeli, padahal penemu dari bisa orang Indonesia membuat. Atau pertama, ilmu pengetahuan di negara awak masih kurang dihargai. Dan yang kedua, contohnya cek lain.
Ada orang pandai membuat senapang anti peluru. Atau orang Indonesia itu Pak, pandai membuat senapang anti peluru, adu kaca anti peluru bisa tembus sedihnya. Tiba di Indonesia masuk penjara. Tiba di Jepang diambil ilmunya. Sehingga Pak, dia orang Jepang makmur hidupnya. Tiba di Indonesia, ayo tidak usah lagi Indonesia lagi. Batu tiba di Indonesia masuk penjara mau jadi. Yang ketiga Pak, contohnya Pak Bu. Nah, kalau Honda lah contoh pada masa kini, nak dahulu orang berjalan kaki dari Siko ke Padang Panjang, Siko atau ke Padang Luar. Kini ada Honda pakai bensin. Kini lah ada pelo orang Indonesia lu punya kerja tu. Bisa nyo campur pakai air pakai. Maksudnya tu bensin seketek, air banyak. Jo air kuku bahan bakarnya bertambah lo dari bensin sehingga bensin gue seketek. Tapi apakah berkembang ilmu tadi? Tidak. Kita pakai surang aja. Kalau dikembangkan, tidak lo ambil dari orang-orang hati. Sebab kalau diambil ilmu tadi, orang menjual bensin tentu seketik laku bekoleng. Kalau seketik bensin Pertamina, jarang orang singgah ke Pertamina bekoleng. Sehingga kalau kita cari banyak orang awak pada masa kini ilmu pengetahuan tidak dihargai. Pertama Bapak dan Ibu, nah kita masuk dari segi pengertian dari ilmu. Ilmu itu asal kata dari bahasa Arab Pak Bu. Ilmun, pakai ain. Ilmun, asal katanya alama. Ilmun, alama mengetahui. Yang ilmun pengetahuan. Masdar dari alama tadi. Orang yang mengetahui disebut sebagai alim. Kalau orang awak alim itu artinya Pak. Orang rajin ke masjid itu orang alim tu mah. Iya Pak. Yo. Orang rajin ke masjid, orang alim tu mah. Padahal kalau dari segi bahasa Arab, orang rajin ibadah, abid namanya. Orang ahli ibadah. Kalau orang alim, itu orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, itu artinya alim, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ba'a penting. Nah, kalau kita cari dari segi Al-Quran, baik itu Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ba'a ajaran Islam, itu sebenarnya Islam secara umum menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Diangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Penting ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita lah mengetahui sesuatu, ujung-ujungnya semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang kalau kajian aku ini ada 3 pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Yang paling pertama bagi ajaran Islam itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bah contoh Bapak dan Ibu, orang pun tak ada yang mengetahui pas baru lahir dari dunia aku. Ada nak apa Ibu macam dia ketika orang baru lahir dari dunia aku, langsungnya ngecek halo Pak, halo Mak aja kan, langsungnya bisa mengecek Bismillahirrahmanirrahim, bisanya mengaji langsung baru keluar dari dunia aku. Ada nak Bu? Tak. Kalau ada yang bisa itu mungkin lari sama ayat tadi siapa aja. Tak kajinya langsung Mak. Halo Pak, halo Mak, you nak awak ngecek gini kau tindak ke? Sebab biasanya orang pas baru lahir tidak bisa ngecek. Tidak lo memiliki ilmu pengetahuan dah. Sehingga kata seorang ulama dalam mahfuzat, laisal mar'u yulidul aliman gitu. Tak ada anak guru terlahir mengetahui dah. Sehingga perlu mengetahui sesuatu, perlu mendalami sebuah ilmu. Tujuan dari ilmu tadi yang paling pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Contoh dalam ibadah salat. Kalau kita nak memiliki ilmu tentang ibadah salat, yang awak baca. Kalau ada memiliki ilmu tentang bacaan-bacaan salat, yang awak baca. Tak mungkin kita akan membaca salat tentang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Gadang. Itu tak mungkin. Allahu Akbar yang kita baca. Dari mana kita bisa tahu Allahu Akbar? Dari surah Al-Fatihah dari awal sampai ayat yang terakhir. Dari surah Al-Fatihah tadi ada dengan kita mempelajari ilmu. Tapi kalau tidak dipelajari bahaya kita jadinya Pak. Tahu tak awak jadinya? Tidak. Termasuk kepada adik-adik kita.
Kalau nyo dari ketek ndak pernah beraja TPA di TPA mengaji sampai godang, apakah bisa saya langsung tiba di masuk godang pandai mengaji sama menghafal Quran? Enggak. Sehingga perlu ilmu pengetahuan dan dididik dari awal pertama sekali, itulah dari masuk ketek tadi. Dan ilmu tu luweh. Sehingga ketek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ya Ustaz, ambon nak kuliah Ustaz, baca caranya lain. Aja tetap tuntut ilmu. Kalau ada buku, baca buku. Kalau ada HP pada masa kini, ada cari di HP. Kalau malih lo rasa, contoh kajian pas masa kini. Itulah untuk menambah ilmu pengetahuan. Sehingga kecil Allah Subhanahu Wa Taala berfikir go paralu dalam ajaran Islam dan berfikir akan melahirkan ilmu pengetahuan kecil Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kecil Allah Bapak dan Ibu, sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran itu. Afala ta'qilun? Tidakkah engkau berakal? Afala tatafakkarun? Tidakkah engkau berfikir? Kecil. Sebab orang semakin dekat dengan Allah, salah satunya dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, Pak Bu, semakin jauh orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bah contoh, awak memiliki yang namanya ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ibadah tadi tidak didasari dengan ilmu. Sehingga akan mudah awak tersesat di tengah-tengah masyarakat. Contoh ibadah. Yang kecil Allah Subhanahu Wa Taala meminta yo kepada Allah Subhanahu Wa Taala nyo. Tapi lah timbul keyakinan do orang kini, mudah-mudahan di siku ndak do. Ada keyakinan yo, orang kuku makam syekh, kita minta lah ke makam go. Kalau meminta ke makam boleh atau ndak Pak Bu? Ndak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah menyembah wak kepada kuburan, cemburu Allah jadi lain. Bah cemburu, ayo lah berduakan ambo cerita. Itulah dinamakan dengan syirik tadi. Meminta gitu ke kuburan, kecil orang itulah ibadah tadi. Atau kuburan koko. Misal di masjid, ada mungko kali di dekat mimbar mana di tempat apa tu, ada kuburan di situ. Sehingga kecil, yo supaya sambari beribadah kepada Allah, dihormati pula orang yang di dalam kuburan tadi. Supaya doa tadi bisa dikabulkan, diijabah. Dari mana datang ilmu yang tadi itu, Bu? Kalau bukan orang dari sekadar ibadah saja tetapi tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Kalau kita memahami ilmu pengetahuan tentang ibadah, contohnya tentang solat, kita akan tahu apa bacaan itu artinya. Misal ketika kita tahiyat akhir, tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kita tahu kisahnya kiranya pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu acuk kita ulang-ulang tarik. Kalau kita tahu ilmunya. Kalau tidak, yang dibaca orang, yang dibaca awak, sehingga yang dikecen orang tidak tentu dah awak maksudnya leh. Karena yo sekedar ikut saja. Kalaulah sekedar ikut, yo Ustaz, ambo kejadian pada masa orang dulu lah. Kalau dulu orang itu pembagian misalnya kewarisan, ambo ditulang begini. Contohnya Pak, ambo pernah bersebut sekali. Yang pembagian kewarisan pada masa orang jahiliyah dulu kan sado untuk laki-laki. Kini tak balik Pak Bu. Sadonya untuk pedisi. Baik itu harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Sadonya dia untuk pedisi. Ada cek daerah itu. Pertama sekali yang buat kajian tentang persoalan kewarisan, kecil Allah Bapak dan Ibu, laki-laki gua ada bagiannya, pedisi ada bagiannya macam. Aku punya ayatnya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Laki-laki itu ada bagiannya, pedisi ada bagiannya, kecil Allah kepada Bapak Ibu tadi. Tu kecil apa tadi? Iyo Ustaz lah dari dulu kami meritunya. Baik itu atau pusaka tinggi atau pusaka rendah, pencarian dari orang tua. Yang pencarian orang tua tu sadonya untuk padusi. Laki-laki ayo paling bawa baju saya. Tak ada yang lain dari itu lain. Tu cara kita mempraktikkan ayat tadi Pak Bu. Kami lah dari dulu mana itu. Kalau lah dari dulu mana itu Pak Bu. Tu ambo kecam ni kolek. Mohon apa sama ibu jangan tersinggung dek ambo. Sebab ikut kecil Allah Subhanahu Wa Taala Pak Bu. Kecil Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah.
ketika Allah magih tahu kepada awak, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti baan nenek moyang kami kerajaan. Mungkin pada masa orang dulu lah dapat ilmu pengetahuan tentang solat, kita ikuti, boleh atau tidak? Boleh. Tapi dalam persoalan yang namanya zakat atau dalam persoalan yang namanya kewarisan, alun dapat alun selesai ilmu dari segi itu leh. Sehingga para lu kita tambah ilmu pengetahuan, kok salah kita perbaiki. Dan kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah. Meskipun nenek moyang itu tidak mendapatkan petunjuk dan tidak memiliki ilmu tentang persoalan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah dapat ilmu dulu, misalnya 80% ilmu Islam lah tak praktekkan pada masa dulu. Sehingga ada 20% lain, misal 20% go dalam persoalan kewarisan yang alun. Makanya ketika dapat ilmu tentang kewarisan tu, kita praktekkan pada masa kini. Pas kita praktekkan tadi, itulah kita jembatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu pertama sekali adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh cik lepak, kalau ilmu pengetahuan tu berkembang gadang, orang pada masa kini banyak yang masuk ajaran Islam hanya dengan ci ayat saja. Batu dek gara-gara ci ayat itu tak pernah terbukti pada masa dulu, tapi pada masa kini terbukti. Langsung sujud syukur orang, sujud taubat orang, dan memeluk agama Islam. Padahal ilmu berkembang tu dari Al-Quran. Contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina tu Pak Bu, kalau ndak ada ilmu pengetahuan tentang ilmu bedah tu gini, lupa sekali mungkin sekarang langsung pontong setangan boleh. Atau misalnya di dada aku ada paku. Contoh kita orang tu ada paku. Kalau dek gara-gara ada paku di dalam dada aku, abah cara lain. Ayo dah biasa lah. Tak bisa dibela karena bahan ilmu yang membedah tubuh itu alun ada pada masa kini. Tetapi dalam persoalan itu berkembang ilmu pengetahuan, salah satunya gara-gara Ibnu Sina. Dari mana dasarnya Pak Bu? Dari Al-Quran pula. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tu nak malu menciptakan yang paling ketik di atas muka bumi, termasuk nyamuk atau lebih ketik daripada nyamuk aja. Ayo, nyamuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau fikir dia itu Ibnu Sina nyu teliti nyamuk tadi. Akhirnya jarum pentul dicucukkan ke kulit awak, keluar darah masuk. Ikulah sekodang apa cucuk dek gara-gara ilmu beda tadi tu dibola dah dogo. Ndak keluar darah dah. Kok bisa menitu aja. Akhirnya ilmu beda tadi dari ilmu dari ciptaan Allah yang ketik itu. Tu nyamuk. Dek gara-gara itu bertambah lo ilmu pengetahuan, bertambah lo keimanan Ibnu Sina dek gara-gara ilmu yang berkembang tadi. Itulah pentingnya ilmu pertama sekali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu, pentingnya ilmu pengetahuan adalah untuk mempermudah hidup manusia. Atau mungkinlah banyak kita pahami. Kok dulu nak ada onda, kini ada onda. Onda itu hasil dari ilmu pengetahuan tu. Kok dulu awak kalam-kalam mencari orang pas malam hari, hidung-hidung hitam pas pagi, kok mau dulu orang apa je. Hitam sama mungku-mungku sekali. Ada yang menitu kok kan? Itu dalam persoalan itu lahir yang namanya lampu sampai kepada masa kita. Itulah kemudahan dari ilmu pengetahuan. Listrik pada masa kini bisa kita mencari TV. Itulah kemudahan dari ilmu pengetahuan. Sehingga dalam persoalan tadi sejalan pula dalam prinsip Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah tu inginkan kepada awak kemudahan, bukan inginkan awak kepada kesusahan. Supaya mempermudah hidup, salah satunya dengan berfikir. Ketika awak berfikir, bertambah ilmu pengetahuan. Mudahlah awak misalnya, kalau kita cari kini, kapai dari Siko ke Mekah, kalau orang dulu 3 bulan, 4 bulan. Kini bisa saja capek. Berjam, hitungan jam painya kini lah daripada orang dulu. Itulah mempermudah hidup manusia. Dan termasuk mempermudah itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh mempermudah Pak Bu. Misal di Siko kan banyak orang bertani. Kalau bertani itu salah satu pentingnya ilmu pengetahuan. Yang bertani misal orang lado kutu yang ditanamnya. Orang dulu ndak tabayang adanya ain kedagiah. Kok racun yang paling orang tembakau saya pada masa dulunya. Tapi kini beda racun, beda perangai orang. Kok uleknya dia insektisida, kok jamurnya dia fungisida. Kok dia kok nio tumbuhannya ada NPK, kok alah terserah lainnya. Bako tahu Ustaz, ada gara-gara ada ilmu tadi. Makanya kita pelajari sebaik mungkin. Kalau ada ilmu tadi bahan Pak Bu mempermudah hidup awak. Contoh mempermudah hidup awak. Contoh kejadian di Tanjung Alam. Ada orang gogo ahli sarjana pertanian. Batu sarjana pertanian orang awak bertani, orang bertani awak, yang ditanian orang awak ada itu jadi kali. Bacangku awak, tetapi kalau mencangku dengan segi ilmu pengetahuan, bertambah ilmu pengetahuan, bertambah kemudahan manusia. Sehingga ada sarjana waktu itu sarjana pertanian, dapatnya ilmu pengetahuan tadi, keluarnya dari lulusnya dari sarjana pertanian, hanya baladang. Orang CME-nya de gara-gara baladang balik kuliahnya, orang balik kuliah kope ke kantor kope baladang, akhirnya hasilnya berbeda dari yang lain. Orang lain hasilnya seketik, dia nyoba kok bisa banyak. Akhirnya gara-gara ilmu pengetahuan tadi. Yang payahnya beko kita ketika kita tidak memiliki ilmu tadi Pak Bu, semakin payah hidup Wak, semakin susah hidup Wak. Contoh, gara-gara orang bertani tadi. Kok racun ulek yang cie mereknya Pegasus, yang cie mereknya Raja Trin, contoh kecil orang kan. Banyak macam-macam racun ulek tadi. Dimasukkan ke sado. Padahal guna cie-nya untuk membunuh ulek. Kalau kita masukkan ke sadonya, guna jadi ulek. Tentu banyak biaya yang terpakai. Atau payah hidup jadi. Itulah makanya ilmu pengetahuan itu untuk mempermudah hidup manusia. Makanya kece Nabi Muhammad SAW yang namun ilmu itu harus dituntut mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian yang ketiga pentingnya, dan itulah penting ilmu pengetahuan yang terakhir Bapak dan Ibu. Itulah yang namanya ilmu pengetahuan, salah satu kepentingannya hidup di atas dunia gua adalah untuk menjadikan kita sebagai orang yang kuat di atas dunia. Itulah pentingnya ilmu, untuk menjadikan awak kuat. Kalau kuat dalam pandangan orang dari kuat gua kadang ototnya Ustaz indah. Kiranya dalam persoalan kuat dari persoalan ajaran Islam, itulah kuat salah satunya adalah kuat dari segi ilmu pengetahuan. Contoh Bapak dan Ibu, sebuah negara bisa kuat karena ilmu pengetahuan. Misal orang kini membuat nuklir. Nuklir itu tuh temuan tak sengaja atau dibuat dari ilmu pengetahuan Bapak. Orang ilmu pengetahuan nyo pelajari lu cara membuat nuklir. Sehingga dibuat di sebuah negara nuklir, takut negara lain gara-gara berhasilnya membuat nuklir. Ayang ada orang awak jadi dikoleh. Ketika ilmu kurang, ekonomi yang menjadi patokan utama, ayo kok misalnya jadi pemimpin, tak perlu pemimpin yang memiliki ilmu dong. Yang penting banyak buktinya ada yang mau makan. Itu payah awak jadinya Pak. Batu payah awak jadinya. Awak sekadar ada makan saja. Padahal dalam persoalan ajaran Islam, awak tidak diagiah untuk misalnya ada ikan, agih ikan langsung tidak. Tapi mencaro mengambil ikan, itulah yang perlu dalam ajaran Islam. Sehingga mudah hidup awak, sehingga menjadi orang yang kuat dan mandiri awak jadinya. Bab itu, kalau kita contoh Bapak dan Ibu, dengan adanya ilmu pengetahuan kita akan menjadi kuat. Misal pada masa dulu tidak ada namanya pancing, tidak ada namanya jariang. Kini ada namanya pancing, ada namanya jariang. Salah satu tujuannya apa? Supaya bisa mengambil ikan. Kalau dulu orang mengambil ikan apa caranya? Nyotombak. Kalau agak celek matu stek payah mengambil. Agak kencang-kencang matu stek abatu kan acak jangan kan itu tak balik-balik jadi. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, orang bisa menjadi lebih kuat, bisa orang menjadi lebih mandiri di tengah-tengah masyarakat. Apa perlu menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Masuk dari segi negara tadi, negara bisa menjadi negara yang kuat karena ada ilmu pengetahuan. Tetapi Ustaz, Ustaz negara awak tidak menghargai ilmu pengetahuan. Sebagian besar tidak. Tetapi sebagian besar yang lain, sebagian yang lain menghargai juga. Contoh, kok misalnya di Siko lain menghargai ilmu pengetahuan contohnya. Mudah-mudahan, amin.
Contohnya Pak Bu, ketika negara awak merdeka dulu, Indonesia merdeka sama yang di Jepang. Batu merdeka bukan merdeka, sama membangun sama orang Jepang. Indonesia sempat merdeka gara-gara Hiroshima sama Nagasaki dibom. Hilang sadonya. Rumah-rumah, gedung-gedung data sadonya. Inyo baru membangun pas siap itu tadi baru dibangunnya. Di Indonesia mana itu pulau baru membangun negara. Tetapi bedanya Pak Bu. Yang Jepang Hiroshima sama Nagasaki lah rancak kotanya gini. Dan negaranya lah negara maju gini. Kita masih negara berkembang juga. Faktornya kironya di Jepang tadi menghargai ilmu pengetahuan. Bapak bisa Ustaz? Kironya yang orang tadi lah siap dibom Hiroshima sama Nagasaki Bapak dan Ibu kan? Lah siap dibom Hiroshima Nagasaki yang dicari dinyo siapa guru yang masih hidup. Tak dicari mame yang masih terkubur anak itu dicari dulu. Tapi siapa guru yang masih hidup je. Sebab dengan adanya guru ilmu bisa berkembang. Alhasil berkembang orang tu pada masa kini. Dapat ilmu senapang tadi langsung diambil dari orang Jepang. Saking menghargai ilmu pengetahuannya. Yang tiba dari orang awak masuk penjara lah. Yang orang berkembang surang lah. Tak usah kita tuntut ilmu dari orang tadi. Gara-gara apa? Pertama sekali kok gengsi lah kecil orang atau yang lain sebagainya. Padahal dengan adanya ilmu kita bisa menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan kuat dari segi fisik, tapi kuat dari segi ilmu pengetahuan. Sehingga Bapak Ibu, balik kita sadari balik bahwa salah satu kelemahan di negara kita adalah kurangnya penghargaan tentang ilmu pengetahuan. Padahal penting sangat yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau lah sadar kita penting ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu, punya anak awak kita suruhnya belajar. Contoh orang tak menghargai ilmu pengetahuan, patang tu ada orang bertanya kepada salah satu calon pemimpin. Kami lah pandai-pandai kuliah, apa yang mencari kerja. Ayo kalau dia payah cari kerja, jangan kuliah. Yang paling pertama sekali, ayo jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha, bisa dapat PT dari awal saja. Tak perlu kuliah saja. Padahal kalau misalnya sebuah negara bisa menghargai ilmu pengetahuan, apa yang terjadinya Pak? Usahakan lapangan pekerjaan untuk orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sehingga orang-orang yang lain semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kini semakin lama semakin malah orang menuntut ilmu pengetahuan. Panik-panik kuliah saja cik. PT habis, itu yang habis cik, kan? Ancak cari PT dari awal. Kalau cari PT dari awal, menikah capek lo jadi. Itu terjadi Pak. Mari dicari disuruh pilih orang pun memiliki ilmu pengetahuan gaji 1,5. Orang pun tak memiliki ilmu pengetahuan tapi tambah ikan kadang. Main dipilih ada orang. Orang punya banyak PT pada masa kini. Sehingga disitulah yang kita sadari balik bahwa pada masa kini masih banyak orang yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pas kita sadar pada masa kini, semakin kita hargai ilmu pengetahuan, semakin pula kita tuntut atau kita suruh anak kita rajin-rajin anak untuk belajar. Kok kita pun semangat lo untuk belajar menambah ilmu pengetahuan. Itulah Bapak Ibu, lepas 28 minit 45 detik biasanya ambo kajian 30 minit. Jadi sebelum ambo tutup, sebelum ambo bagi kesimpulan, ada nak rasanya dari Bapak dan Ibu yang memiliki keraguan dari penjelasan ambo tadi? Kalau ada mungkin bisa ditanya Pak. Ada Bu? Aman Bu? Aman Pak? Aman. Jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita yang singkat kok, pertama sekali ilmu tentu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad pun juga sangat menghargai ilmu. Bahkan orang kabaparang mana kecil Nabi gua, aduh sahabat yang kabaparang, kecil Nabi apa yang menuntut ilmu cik. Sebagian baparang, sebagian menuntut ilmu. Bukan berarti tidak menghargai orang baparang tadi. Tetap dihargai orang baparang, tetapi jihad menuntut ilmu untuk menjadi kita semakin kuat pada masa yang akan datang. Sehingga ada 3 keuntungan bagi orang yang menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Pertama sekali, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, semakin mudah hidup kita hidup di dunia. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi orang-orang yang kuat dalam persoalan ilmu pengetahuan. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terlebih kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.